Dan pagi ini VT 303 ya. Nah, perkembangan terakhir, situasi ekonomi politik di Indonesia itu banyak demo Indonesia gelap. Indonesia gelap itu maksudnya apa? Maksudnya adalah daya beli menurun, terjadi kekeringan likuiditas, terjadi harga-harga naik, dan pasar-pasar sepi. Artinya ini adalah krismon. Seperti krismon 98 itu mirip lah ya, ini dosisnya separuh ya, dosis anak-anak, tapi segera akan meningkat. Kenapa meningkat? Karena Megawati itu tiba-tiba mogok menyuruh gubernur, bupati, wali kota itu untuk langsung bekerja. Jadi dari 900 kepala daerah dan wakilnya itu 500 diantaranya itu dikirim ke Magelang. Tapi sekitar 100 bupati dan gubernur itu mogok, nggak ikut. Terjadi pemogokan 20% dari gubernur dan wali kota dan bupati di Magelang. Nah, latar belakangnya apa? Ini saya jelaskan mengenai 5 latar belakang dan solusinya sekaligus ya, supaya cepat. Dalam waktu 30 menit, tapi 10 menit mudah-mudahan bisa selesai. Pemogokan Megawati itu bukan karena Hasto ditahan. Jadi sebelumnya Megawati itu diajak koalisi oleh Prabowo. Megawati oke aja, ya kan? Nah, tapi koalisinya itu dinamakan bukan Koalisi Indonesia Maju. Makanya Prabowo juga mengatakan ini koalisi bukan Indonesia Maju, tapi Koalisi Merah Putih. Nah, itu maksudnya adalah Koalisi Merah Putih termasuk Megawati, ya kan? Kalau Koalisi Indonesia Maju itu kan kabinet Prabowo ya. Itu nggak disetujui oleh Megawati. Jadi Megawati itu masuklah ke dalam kabinet Prabowo. Nah, itu udah oke. Tiba-tiba ya, Prabowo ini kepedean, dia mengumumkan bahwa 3 hal sekaligus. Satu, dia ngomong hidup Jokowi, artinya kabinet ini koalisi balik lagi ke Koalisi Indonesia Maju. Karena kalau Koalisi Indonesia Merah Putih ini, dia nggak mau ketuanya itu Jokowi. Masa Megawati anggotanya Jokowi? Ya kan? Otomatis ketika Prabowo mengatakan hidup Jokowi, ya Megawati merasa, loh, iki piye toh? Katanya kemarin Koalisi Merah Putih, ya kan? Tapi sekarang balik lagi Koalisi Indonesia Maju. Kedua, Prabowo mengumumkan Danantara, dan Danantara itu terutama melibatkan 3 bank negara. Nah, Megawati tahu kan, Megawati dulu presiden. Di dalam 3 bank negara itu ada dananya Soeharto yang 11.000 triliun, itu bunganya IGGI. Nah, Megawati keberatan karena kalau bunganya IGGI ini dulu oleh Megawati nggak bisa dibuka, ternyata sekarang bisa dibuka oleh Erick Thohir. Gimana caranya? Dia lewat utang Cina. Jadi bank ini nggak bisa dibuka rekeningnya, tapi seluruh perusahaannya itu diagunkan ke Cina. Lalu kemudian dikeluarkan dari Republik menjadi swasta Danantara. Danantara itu ya sama dengan 1MDB. Perusahaan di luar negara, artinya negara tidak bisa ikut campur di situ. Itu adalah perusahaan yang dikeluarkan dari negara, artinya anggarannya nggak masuk APBN, pencatatannya juga di luar bank sentral, dan ini dianggap sebagai negara dalam negara. Nah, itu Megawati keberatan. Karena apa? Dia tahu kok, zaman dulu Megawati kecil SD itu ya, negara kita membangun Monas itu duit dari mana? Kan dari bunganya pampasan perang. Negara membangun Tugu
Pancoran itu juga dari pampasan perang. Negara membangun Sarinah, Bank Indonesia itu dana dari pampasan perang. Lah kok sekarang pampasan perang itu dananya dibuat Danantara, kan jadi swasta. Artinya itu di luar negara gitu loh. Jadi ini perusahaan ini jadi miliknya SBY, Jokowi, dan Prabowo. Megawati keberatan lah, itu dulu duitnya mbahnya. Dulu zaman nenek kakeknya dulu gitu. Itulah yang menjadi keberatan Megawati. Apalagi Megawati ditekan dengan supaya ikut koalisi Indonesia Maju ini, Megawati diawut-awut dengan cara sekjennya dicabut. Ya, Megawati marah. Dan sekarang keadaan ini, kalau memang Megawati itu marah, maka demo Indonesia gelap makin gelap. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Kadang-kadang itu ya, kalau ada anak kambing berantem sama anak anjing ya, itu cara solusinya adalah dengan kepentingan yang lebih besar, yaitu mamanya anjing ini. Kalau mamanya anjing itu ikut campur, beres semuanya itu. Seluruh domba-domba itu semua nurut. Nah, oleh karena itu, Danantara ini akan ditolak oleh Megawati. Itu udah pasti. Kenapa? Megawati itu tahu bahwa Danantara itu memanfaatkan bunga-bunganya IGGI. 11.000 triliun yang ada di Bank BUMN. Itu yang digadai ke Cina. Dan Megawati tahu bahwa babonnya, biangnya EGGI itu, bonggolnya itu, dia tahu kok berapa jumlahnya. Oleh karena itu, cara menyelesaikan solusi ini adalah mengakses kepada bonggolnya. Satu persatu diatur. Sehingga para pemangku kuasa ini nggak akan terbelah gitu loh. Batu itu kalau dipukul akan terbelah. Karena apa? Karena masing-masing membentuk polarisasi. Gitu loh. Ibarat nih batu ya. Ini lampu untuk podcast nih. Dipukul. Ya kalau plastik nggak akan terbelah. Tapi kalau ini batu, terbelah. Membentuk para faksi. Masing-masing membentuk koalisi yang membelah. Oleh karena itu, untuk menyatukan ini kembali, ya, itu harus naik banding kepada papanya anjing, jadi sehingga akan beres masalah ini. Yaitu kepentingan yang lebih besar.